malam Bu, silakan duduk. Iya. Perkenalkan, nama saya Dr. Dian Muhammad Firullah yang bertugas pada malam hari ini di Klinik Al Barokah. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya dok, saya mau periksa kehamilan saya. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa, umurnya berapa, serta Ibu sekarang tinggalnya di mana Bu? Nama saya Mumun, umur 30 tahun, tinggal di Tegal Jati dok. Keluhannya apa ya Bu? Kalau kecapean, suka pendarahan dok. Kalau boleh tahu sekarang kehamilan anak berapa ya Bu? Anak kedua, Hari pertama terakhir haid kapan ya Bu? 7 Februari 2021. Berarti usia kehamilan Ibu sekarang 16 minggu ya Bu? Kalau begitu persalinan Ibu tanggal 14 November 2021. Jadi apabila sudah mendekati persalinan mohon dipersiapkan ya Bu. Iya dok. Apakah ada masalah pada kehamilan sebelumnya Bu? Tidak dok. Apakah ada cacat bawaan pada bayi-bayi sebelumnya Ibu? Tidak dok. Jangan sampai lah dok. Apakah ada riwayat prematur Bu? Tidak ada. Siapa yang menolong persalinan sebelumnya Bu? Dokter di rumah sakit. Berapa jumlah anak yang hidup Ibu? 1 dok. Ini mau 2. Pernahkah Ibu mengalami masalah selama kehamilan, misalnya pendarahan atau darah tinggi Ibu? Iya dok, mengalami pendarahan pas kecapean. Kalau darah tinggi, tidak dok. Apakah sering kontraksi Bu? Tidak dok, jarang. Kalau boleh tahu berapa kali kontraksi Bu? Kalau pas kecapean, sering pendarahan dok. Apakah Ibu bisa merasakan gerakan bayi? Bisa dok. Apakah keluar cairan yang banyak Bu? Tidak dok. Apakah keluar darah? Kalau kecapean, keluar dok. Terakhir kali makan minum kapan Bu? Setengah jam sebelum kesini dok. Apakah ada kesulitan buang air Bu? Tidak dok. Apakah ada riwayat alergi obat Bu? Tidak dok. Apakah Ibu memiliki darah tinggi, penyakit jantung, Tidak. asma? Tidak. Apakah penglihatan Ibu mengalami kabur, Tidak dok. sakit kepala? Tidak. Kalau nyeri ulu hati Bu? Tidak dok. Apakah Ibu memiliki riwayat kontrasepsi seperti pil KB? Tidak dok. Baik Ibu, tidak ya Bu. Baik Bu, tadi saya sudah memeriksa berat badan Ibu yaitu 58 kg, tinggi badan Ibu 160 cm, dan tekanan darah Ibu pun normal Bu, 120/80. Kemudian nadi Ibu pun alhamdulillah normal Bu. Nah, untuk menghitung respirasi juga dalam keadaan normal Bu. Untuk suhu sudah saya cek keadaan normal ya Bu, yaitu 36,3 derajat Celcius. Selanjutnya pemeriksaan pada kepala. Bentuk kepala normal sefali, rambut normal atau kusam. Lalu lanjut mata, konjungtiva anemis atau tidak, apakah terdapat sklera ikterik atau tidak. Lalu lanjut ke hidung, ada radang atau tidak. Lalu lanjut ke muka, closed rapidarum atau tidak. Lalu lanjut ke mulut, ada karies atau tidak, pendarahan gusi atau tidak. Kemudian selanjutnya pemeriksaan leher.
JVP meningkat atau tidak. Kemudian pemeriksaan pada dada. Kemudian kita lakukan inspeksi, terdapat simetris atau tidak, mamai hiperpigmentasi atau tidak. Selanjutnya kita lakukan palpasi, terdapat massa atau tidak. Kemudian kita lakukan perkusi. Nah, batas paru hepanormal atau tidak. Dan yang terakhir kita lakukan auskultasi, terdapat vesicular breathing sound dengan menggunakan stetoskop. Kemudian pemeriksaan jantung. Kita lakukan pemeriksaan inspeksi, ictus cordis tampak atau tidak. Kemudian palpasi, ictus cordis teraba atau tidak. Selanjutnya kita lakukan perkusi, batas jantung membesar atau tidak. Auskultasinya, bunyi jantung reguler, suara tambahan atau tidak. Pemeriksaan pada paru. Kita lakukan inspeksi, simetris atau tidak. Palpasinya, vokal primitus kanan sama dengan kiri. Perkusinya menggunakan sonor. Auskultasi, VBS kanan dan kiri, suara tambahan atau tidak. Kemudian pemeriksaan abdomen. Kita lakukan inspeksi, terdapat striae gravidarum ada atau tidak. Striae gravidarum itu stretch mark. Lalu apakah terdapat linea nigra atau garis yang terdapat dari pusar hingga tulang kemaluan pada ibu hamil. Selanjutnya kita lakukan auskultasi. Kita mendengarkan perut ibu dengan menggunakan stetoskop, apakah ada bising usus atau tidak. Kemudian kita lakukan palpasi, lembut, turgor baik. Dan yang terakhir kita lakukan perkusi, timpani atau tidak. Pemeriksaan ekstremitas, apakah terdapat edema atau tidak, kekuatan otot, refleks fisiologis, dan refleks patologis. Selanjutnya, kita kemudian memberitahukan kepada pasien bahwa pemeriksaan umum sudah selesai dan menerangkan bahwa akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan obstetrik. Berikutnya, setelah selesai melakukan pemeriksaan obgyn, dilakukan pemberian imunisasi TT, yaitu pemberian tablet FE. Selanjutnya tes penyakit menular seksual. Lanjut temui wicara dalam rangka perencanaan persalinan. Selamat malam, Bu. Malam, Dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Diyar Muhammad Hairullah yang bertugas pada malam hari ini di Klinik Al-Barokah. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa, umurnya, serta alamat tempat tinggal Ibu sekarang di mana? Nama saya Momon, umur 30 tahun, tempat tinggal di Tegal Jati, Dok. Ada keluhan apa Ibu datang kemari? Mau periksa payudara. Sebelumnya, apa ada masalah saat mengeluarkan ASI, Bu? Tidak, Dok. Pada kehamilan sebelumnya ada masalah tidak, Bu? Tidak. Apakah Ibu menggunakan KB? Tidak. Lalu, apakah Ibu ada riwayat infeksi? Tidak, Dok. Apakah keluarga ada penyakit? Ada tumor payudara, Dok. Baik, Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mamae atau pemeriksaan payudara yang terdiri dari inspeksi, melihat, dan palpasi, yaitu meraba, yang bertujuan mengetahui konsistensi, kemudian juga pergerakan dan atau tindakan benjolan pada payudara ibu. Mungkin pada pemeriksaan ini akan merasakan tidak nyaman, Bu. Apakah sudah jelas, Bu? Jelas, Dok. Baik, Bu. Apakah Ibu bersedia dilakukan pemeriksaan payudara? Bersedia, Dok.
Berikut langkah-langkah dalam memeriksa mamae atau payudara. Yang pertama, kita melakukan antiseptis atau mencuci tangan. Yang kedua, gunakan sarung tangan atau handscoon. Kemudian duduk berhadapan dengan pasien dan meminta pasien untuk membuka pakaian luar dan braknya. Selanjutnya, lakukanlah tindakan inspeksi yaitu dengan cara melihat dan palpasi dengan cara meraba. Hal ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi pergerakan serta juga mengetahui ada atau tidaknya benjolan pada payudara. Setelah dilakukan inspeksi dan palpasi, dilakukan pemberitahuan kepada pasien bahwa pemeriksaan telah selesai. Dan segeralah melepas handscoon atau sarung tangan dan buanglah ke tempat yang sesuai. Juga jangan lupa cuci tangan kembali dan keringkan menggunakan handuk yang kering. Setelah itu, beritahu pasien atas hasil pemeriksaan payudara dan rencana tindakan selanjutnya. Itulah langkah-langkah pemeriksaan mamae. Mohon maaf sebesar-besarnya dikarenakan saat ini tidak ada alat dan bahan peraganya, maka di video berikutnya saya akan mempraktekannya dengan alat dan bahan peraganya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.